Saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa kata beliau? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Muhammad Nasir, Perdana Menteri, itu baju dinasnya cuma 2 setel saja. Pacar 2 setel saja. Baju pertama itu bertambal, baju 1 setel lagi itu banyak bekas jahitan. Perdana Menteri itu. Ada seseorang memberi mobil kepada Muhammad Nasir. Istrinya, anaknya nengok mobil itu senang. Oleh Muhammad Nasir ditolak. Lalu orang tadi bawa mobil itu pulang lagi. Bertanyalah anak istrinya, kenapa abang tolak abang? Mobil inilah yang mengganggu abang nanti dalam menjalankan tugas. Yang lebih mengganggu lagi orang yang memberi mobil ini. Sehingga nanti yang kupikirkan bukan negara, yang kupikirkan bukan rakyat, yang beri mobil. Dia inilah yang ngatur saya nanti. Makanya saya tolak. Makanya saya tolak. Begitu kata Muhammad Nasir. Apa maksud Pak Ustaz? Jadi tokoh-tokoh kita dahulu ni tak pandai mengayakan diri, keluarga dan golongan. Apa sebab? Perhatian mereka tumpah ruah terhadap tanah tumpah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Wa qala aidan laqad kana fi qasasihim la ibratul li ulil albab. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Amal Maghfirah, Imam Masjid Amal Maghfirah, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kita kepadanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita masih sehat walafiat. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat beribadah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semua, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula solawat serta salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kita bahas malam ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Yang artinya, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada sesama, maka dia tak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna lainnya, apabila kita lihat seseorang itu tak bersyukur kepada Allah, maka itu tak pula membuat dia pandai bersyukur kepada sesama. Apa kata Imam At-Tirmizi tentang hadis ini? Bahkan Allah Ta'ala, kata Imam At-Tirmizi, tak menerima syukur seseorang kalau seseorang itu tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Begitu komentar Imam At-Tirmizi. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, sedianya dalam kita membahas hadis ini tentu kita bahas sanadnya, kita bahas juga periwayatnya, tapi mengingat waktu kita langsung membahas tentang matan hadis. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, siapa orang-orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita mesti berterima kasih kepada orang-orang itu. Kalau kita urut-urut, tentu yang paling atas adalah kedua orang tua kita, bahkan ibu kita. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, manusia yang paling aku berbuat baik kepadanya siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Ibu, ibu, ibu. Setelah itu ayah. Ini urutan teratas. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Lalu kepada siapa lagi? Kepada bapak ibu guru kita, orang-orang yang telah mentransfer ilmunya kepada kita. Mereka ini jasanya luar biasa. Makanya di samping kita doakan kedua orang tua kita, orang-orang yang mentransferkan ilmunya kepada kita juga kita doakan. Sebagai bukti kita berterima kasih. Bahkan kata Rasulullah SAW, hadisnya sangat familiar, sering kita dengar, kalau manusia meninggal dunia itu semua amal putus, kecuali 3 perkara. Apa salah satunya? Ilmu yang bermanfaat, yang pernah dulu diberikan oleh guru kepada kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu siapa lagi mungkin orang-orang yang banyak jasanya kepada kita? Orang yang banyak jasanya kepada kita termasuklah tokoh-tokoh bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan, pahlawan. Itu jasanya sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka rela mengorbankan semuanya
termasuk nyawa satu-satunya. Maka jasa mereka ini sangat-sangat dahsyat, tak boleh kita lupakan. Maka bukti terima kasih kita kepada mereka juga termasuk caranya adalah mendoakan mereka. Saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa kata beliau? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apalagi kata beliau, bangsa yang besar itu bangsa yang pandai menghargai jasa para pahlawan. Setelah saya amati, setelah saya teliti dengan kemampuan saya, apa yang dikatakan oleh Soekarno itu benar, sejalan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Apa di antaranya yang Allah perintahkan kepada kita? Sejarah orang-orang soleh itu tak boleh dilupakan. Sejarah masa lalu itu tak boleh diabaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-A'raf 176, faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisah-kisah itu ceritakan, mudah-mudahan kata Allah mereka mau berpikir. Allah juga sebutkan dalam surah Yusuf ayat 111, ayat terakhir. Apa kata Allah? Laqad kana fi qasasihim la ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu benar-benar terdapat pelajaran untuk orang yang berakal. Jemaah, Al-Quran ini banyak isinya di dalam adalah sejarah. Jadi saya katakan kurikulum Allah Ta'ala mendidik kita pakai sejarah. Jadi kurikulum Allah Ta'ala mendidik kita pakai sejarah. Bukankah ini pedoman kita dalam hidup? Apa yang paling dominan di dalamnya? Sejarah. Sehingga ada ulama menyebut hampir 2/3 isi Al-Quran itu sejarah. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Hud 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu, kata Allah. Kisah itu membuat hatimu menjadi kokoh. Jadi saya ulangi, Allah mendidik kita. Salah satu jenis kurikulumnya adalah bercerita. Cerita apa? Cerita masa lalu. Bahkan kadang-kadang Allah ulang-ulang cerita. Contoh, kisah Adam ada dalam surah Al-Baqarah. Nanti buka surah Al-A'raf, ada lagi cerita Adam. Buka surah Al-Hijr, ketemu lagi cerita Adam. Buka nanti surah Toha, ada lagi cerita Adam. Kalau boleh saya bahasakan, nyinyir Allah Ta'ala itu ke kita, diulang-ulangnya terus. Apa tujuan Allah mengulang-ulang? Satu, jangan lupa. Dua, supaya dapat ngambil pelajaran. Lupa kau kisah Adam dalam Al-Baqarah, ini ada Al-A'raf. Lupa juga lagi, ini Al-Hijr. Masih lupa juga lagi, ini surah Toha. Apa gitu? Jadi jangan bilang Al-Quran itu tak bagus susunannya. Al-Quran ini kayaknya kurang teratur susunannya. Masa mencar-mencar kisahnya? Itulah tujuan Allah. Supaya apa? Kita tak boleh lupa. Allah ceritakan Adam, Hawa dan Iblis. Apa tujuannya? Tiru Adam, Hawa, jangan ikut Iblis, kan gitu. Ada cerita Musa, Harun, Fir'aun. Kalian contoh Musa, Harun, usah contoh Fir'aun, kan gitu. Ada cerita dalam Al-Quran itu Ibrahim dan Namrus. Kalian tiru Ibrahim,
usah tiru namrus. Begitu seterusnya. Jemaah tamu-tamu Allah, baik, kembali kepada perkataan Soekarno tadi. Jemaah, saya teringat orang-orang hebat di negeri kita ini dulu. Satu, Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini kelahiran Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Siapa beliau? Perdana Menteri. Sebelum jadi Perdana Menteri, beliau ini adalah Menteri Penerangan. Sekarang Menteri Penerangan tak ada. Dari kapan mulai tak ada? Semenjak zaman Gus Dur. Jemaah berbahagia, Muhammad Nasir ini, kaum muslimin kaum muslimat, apa kata seorang profesor doktor namanya Jock McDaniel Tunankahn. Ini guru besar di Cornell University Amerika Serikat. Apa kata beliau begitu sampai ke Indonesia? Ini orang luar biasa. Dan waktu itu dia tak nyangka kalau Muhammad Nasir ini adalah Perdana Menteri. Apa sebab? Jemaah, Muhammad Nasir Perdana Menteri itu baju dinasnya cuma 2 setel saja. Pecah. 2 setel saja. Baju pertama itu bertambal. Baju 1 setel lagi itu banyak bekas jahitan. Perdana Menteri itu. Jemaah berbahagia, pada suatu hari ada seseorang memberi mobil kepada Muhammad Nasir. Istrinya, anaknya nengok mobil itu senang. Oleh Muhammad Nasir ditolak. Lalu orang tadi bawa mobil itu pulang lagi. Bertanyalah anak istrinya, kenapa abang tolak bang? Mobil inilah yang mengganggu abang nanti dalam menjalankan tugas. Yang lebih mengganggu lagi orang yang memberi mobil ini. Sehingga nanti yang kupikirkan bukan negara, yang kupikirkan bukan rakyat, yang beri mobil. Dia inilah yang ngatur saya nanti. Makanya saya tolak. Makanya saya tolak. Begitu kata Muhammad Nasir. Apa maksud Pak Ustaz? Jadi tokoh-tokoh kita dahulu ni tak pandai mengayakan diri, keluarga dan golongan. Apa sebab? Perhatian mereka tumpah ruah terhadap tanah tumpah darah. Yang ini tak boleh dilupakan. Yang mengatakan bukan hanya Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Allah melarang orang-orang baik macam ini usah lupakan. Kenang terus. Supaya apa? Kita yang sekarang kokoh hati kita nak contoh mereka. Saya teringat lagi jemaah, seorang bernama Ki Haji Agus Salim, kelahiran Koto Gadang, lagi-lagi dari Sumatera Barat. Ini menteri luar negeri, ahli diplomasi, ahli berunding. Apa pula kata seorang profesor doktor namanya Profesor Dr. Skermerhon. Apa kata beliau? Tak ada yang bisa menyaingi Haji Agus Salim, kata profesor ini. Cerdas, jenius, pintar, menguasai 9 bahasa. 9 bahasa dia kuasai. Saking cerdasnya. Menteri luar negeri, pandai berunding, cerdas. Lalu apa kata Profesor Dr. Skermerhon? Kekurangan Haji Agus Salim ini cuma satu, hidupnya melarat. Itulah kekurangannya. Hidupnya melarat.
Bagaimana melaratnya? Apa kata Muhammad Rum? Mungkin kita sering dengar nama Muhammad Rum. Jadi kata Muhammad Rum, kami pergi bersilaturahmi ke rumah Kiai Haji Agus Salim. Dia tinggal di Tanah Tinggi, Jakarta. Kami lewat stasiun Senen, Jakarta Pusat. Turun dari kereta, kami menuju rumah Haji Agus Salim. Jalan menuju rumah Haji Agus Salim, padahal beliau Menteri Luar Negeri, itu seperti kami naik perahu kecil di lautan besar. Angin kencang, gelombang tinggi. Atau bayanglah bagaimana ya. Begitulah jalan menuju ke rumah Kiai Haji Agus Salim. Sampai ke rumah beliau, kata Muhammad Rum, jatuh ke dalam air mata kami. Apa sebab? Rupanya beliau tinggal di rumah sewa. Haji Agus Salim sampai mati tak pernah punya rumah pribadi, rumah sewa. Dan rumah yang dia sewa ketika kami datang itu 1 kamar, sementara anak 8. Itu atap bocor kalau hujan, bukan meneleh banjir. Sekali lagi, begitu pejuang-pejuang dulu, pendiri bangsa dulu, tak pandai mengayakan diri, keluarga, golongan. Saya ulangi, apa sebab? Tumpah ruah perhatian mereka ke tanah tumpah darah. Tak boleh dilupakan. Terakhir, Muhammad Hatta. Siapa Muhammad Hatta? Wakil Presiden. Orang mana dia? Kelahiran Bukit Tinggi. Muhammad Hatta ini kan ahli ekonomi ini. Orang soleh ternyata. Boleh suka menulis, suka membaca. Pada suatu hari jemaah, dia baca Quran. Jadi ketika baca Quran ini, ada di Quran itu iklan sepatu merek Belly, B-A-L-L-Y. Dia sangat ingin sepatu ini, tapi nak beli duit tak cukup. Wakil Presiden nak beli sepatu tak cukup duit. Tempat saya saja, kepala desa kaya. Ini wakil Presiden nak beli sepatu duit tak cukup. Lalu mengapa beliau? Diguntingnya Quran tadi. Iklan itu digunting. Sebab di situ tertulis harga, alamat toko, nomor telepon. Lalu disimpanlah guntingan iklan tadi dalam dompet. Sambil menabung, nanti dah cukup beli kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Muhammad Hatta, sepatu Belly tak jadi dibeli. Setelah meninggal, pakaiannya dilipat oleh istrinya. Yang bisa disedekahkan mungkin disedekahkan. Ketika memberes-beres, nampaklah dompet. Dia ambil dompet tadi, dibuka. Selai pun duit tak ada dalam. Apa yang ada? Iklan sepatu. Menangis istrinya. Pastilah abang nak beli sepatu ni, tapi apalah daya, maut menjemput, duit tak cukup. Beliau sebagai wakil presiden, pada suatu ketika saat akan lengser, itu ada namanya sisa dana non budgeter sebagai operasional beliau wakil presiden. Lalu datang sekretaris kabinet memberikan uang itu kepada beliau, dan itu uang halalan thayyibah. Berapa jumlahnya? 6 juta. Tapi 6 juta zaman itu. Kalau buat zaman sekarang banyak miliar aja. Oleh Muhammad Hatta, duit halalan thayyibah tadi ditolak. Apa kata Muhammad Hatta? Letakkan ke kas negara. Rakyat dan negara lebih membutuhkan daripada aku. Saya pula kesal mendengarnya. Kesal saya mendengarnya. Ambil aja lah. Kan halalan thayyibah. Sekali lagi saya nak katakan, mereka tak pandai mengayakan diri, walaupun punya kesempatan untuk itu.
tak teringat keluarga, tak teringat golongan. Apa sebab? Tanah tumpah darah yang ada dalam pemikiran mereka. Usah dilupakan orang-orang seperti ini oleh orang-orang sekarang. Kalau dilupakan, tak pandai berterima kasih, orang-orang sekarang bakalan tampil menjadi manusia yang tak pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmat ditambah, kalau tak bersyukur azab Allah pedih. Jemaah mohon maaf nih, sejarah itu sekarang seolah-olah dihapus di negeri. Ustaz kok ngomong seperti itu? Mana ada lagi pelajaran sejarah di sekolah? Saya teringat dulu ketika di SD tahun 80-an, apalagi bapak yang SD tahun 70-an 60-an, itu masih ada pelajaran sejarah. Kalau bagi saya dulu di SD, di SMP, di SMA, yang paling sedap belajar sejarah dulu. Muncul jiwa patriotisme, muncul jiwa nasionalisme, hubbul watan minal iman itu muncul. Sehingga kita dulu hafal pahlawan revolusi, hafal pahlawan perjuangan kita. Di dinding sekolah kita dulu itu gambar pahlawan semuanya. Mohon maaf, anak-anak sekarang usah tanya itu. Bukan salah anak, bukan pula salah guru. Lalu salah siapa? Salah negara ini. Tak dibuatnya kurikulum sejarah. Allah saja kurikulumnya sejarah. Awak sejarah itu yang dihapus. Sehingga anak-anak kita tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Macam mana nak berterima kasih? Di dinding anak sekolah kita zaman sekarang bukan gambar pahlawan, gambar pepaya, gambar pisang, gambar apel. Makanya jajan anak awak besar sekarang, karena di dinding sekolah itu makanan aja semua, besar jajannya. Usah nak tanya-tanya lagi pahlawan revolusi, tak tahu. Tapi kalau Filipin tahu ya, game online tahu ya. Makanya hancur akhlak anak sekolah zaman sekarang, walaupun tak semua. Jemaah, saya teringat lagi Profesor Doktor. Ini banyak Profesor Doktor kita sebut malam ini. Muhammad Shaltut. Siapa beliau? Rektor Universitas Al-Azhar di masanya. Berkunjung dia ke Indonesia. Yang namanya berkunjung paling-paling 3 hari, 2 hari, ya kan? Mana ada berkunjung setahun? Kalau setahun tak kunjung, nama pindah namanya. Jadi setelah berkunjung 2-3 hari di Indonesia, akan balik, dia ngomong. Apa katanya? Apa kesannya? Kutiat minal jannah nukilat ila dunia. Ini bumi sorga yang ada di dunia. Itu kata Muhammad Shaltut. Ini bumi sorga yang ada di dunia. Kalau kata kos plus tongkat dan batu jadi tanaman, oke lah Bapak Ibu ragu, kena nyanyi. Tapi kalau yang ngomongnya seorang profesor doktor, itu tak sembarang ngomong dia itu. Apa katanya? Kutiat minal jannah nukilat ila dunia. Ini bumi surga yang ada di dunia. Kata orang kita, gemah ripah, loh cinawi, tanto tentrem, kartori harjo, zamrud, untayan, kecubung, katulistiwa. Hijau ranau negeri ini. Apa yang tak ada di tempat orang, ada tempat kita. Di bumi, di bawahnya, di atasnya, di laut, di danau, di hutan, di sungai, kaya, saking kaya ya. 350 tahun Belanda menjajah tak habis, masih ada juga lagi. Betul? Batu bara masih ada? Padahal Belanda dulu sebanyak-banyak ngambil, abangnya dua lagi. Saking kayanya negeri ini. Lalu apa maksud Pak Ustaz? Kalau tak berterima kasih kepada sesama, alamat tak bersyukur kepada Allah. Lalu kalau tak bersyukur kepada Allah, apa kata Allah? Azabku
tadi. Baik. Kita ceritakan Adam. Adam dulu tinggal di surga. Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, Hawa, kalian berdua tinggal di surga. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah sesuka kalian, bebas. Kan begitu. Jadi Adam tinggal makan, tinggal minum, bebas. Tapi ada tapi, wala taqraba hadhihi syajarah. Pohon yang sebatang ini usah didekat. Sebanyak tu yang boleh dimakan, makanlah. Sebanyak tu yang boleh diminum, minumlah. Bersenang-senanglah. Yang sebatang ini usah didekat. Kalau didekat bagaimana? Berarti melanggar aturan Allah. Tolong garis bawahi. Berarti melanggar. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian berdua dekat, berarti kalian berbuat zalim, berbuat dosa, karena melanggar aturanku. Kan begitu. Jemaah, jemaah, datanglah iblis. Kenal sama iblis? Memang tak ada manusia kenal sama iblis, tapi bisa akrab. Aneh-aneh. Tak ada manusia kenal dengan setan, tapi bisa macam mana cito entahlah tu. Datanglah iblis. Iblis ketika itu bersumpah, jemaah. Kalau dia bukan bermaksud menggoda, tapi menasihati. Apa maksud ayat? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya ulangi. Iblis mendatangi Adam dan Hawa, memposisikan dirinya penasihat, bukan untuk merayu, bukan untuk menggoda. Kalau bahasa awaknya begini, Adam, Hawa, aku ni lebih tua daripada kalian. Aku lama tinggal di surga ni, kalian baru. Ujung-ujung surga ni tahu ke semuanya. Kira-kira begitulah. Aku duluan makan asam garam daripada kalian. Aku senior, kalian junior. Aku bersumpah, aku ni penasihat. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kalian berdua kekal di dalam surga ini. Sementara Allah tak ingin kalian berdua kekal. Makanya dilarangnya kalian mendekat pohon itu. Padahal kalau kalian dekat dan kalian makan, kalian kekal. Ingin kekal, makan. Ceritanya panjang, tapi itu intinya. Lupa Adam dan Hawa dengan larangan Allah, gara-gara mengikut kata iblis. Didekat, dimakan. Saya mau tanya sama jemaah, dapat sanksi Adam dan Hawa itu? Dapat sanksi? Apa sanksinya? Lengser dari surga, dibuang dari surga ke dunia. Apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya, kita memang tak tinggal di surga, tapi seolah-olah tinggal di bumi surga. Adam sekali melanggar dikasih sanksi. Saya takut kalau keseringan kita melanggar. Apa takut Pak Ustaz? Kena sanksi kita. Memang sanksinya mungkin kita tak lengser dari Indonesia ini, tapi apa sanksinya? Allah cabut berkah. Usah risau betul Pak Ustaz. Kenapa pula tak risau? Kalau yang 60 ke atas tak risau tak apa, karena tak lama lagi akan meninggalkan Indonesia. Mohon maaf ya, karena tak lama lagi akan meninggalkan Indonesia. Tahu yang anak-anak awak yang kecil tadi, yang di TK, yang di PAUD, mereka nak tinggal juga di sini. Makanya jangan lupakan pejuang dulu. Mereka berjuang untuk kita. Maka kita yang berkuasa sekarang usah petantang petenteng. Ingat generasi kita. Begitu.
Karena kalau kita keseringan melanggar, Adam saja sekali melanggar lengser, awak berkali-kali melanggar. Orang beriman mesti risau. Memang tak lengser kita dari bumi ini, mana kita nak dilengserkan, tapi saya takut sanksinya berupa azab. Allah cabut berkah. Berkah itu jemaah, sesuatu yang tak pernah berhenti, itu berkah. Aduh terus. Contoh sumur Zam-Zam itu berkah. Mana besar Danau Singkarak sama sumur Zam-Zam? Mana besar? Besar Danau Singkarak lagi. Sumur Zam-Zam kecil. Tapi karena Zam-Zam itu berkah, mana pernah airnya kering? Mana pernah? Kurang aja tak pernah. Pernah tak jemaah mendapat info? Weh, jemaah haji tahun ini katanya tak dapat Zam-Zam, kering sumurnya. Mana ada? Sebegitu banyak orang minum tak pernah habis, itu berkah namanya. Awak takut karena keseringan melanggar perintah Allah, entah itu pejabat, entah itu penguasa, takut nanti kena tegur seperti Adam. Tegurannya berupa apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga tak menimpalah jemaah ya. Tapi kayaknya udah menuju ke sana ya, Mak. Ustaz kok ngomong seperti itu? Contoh beras. Awak gemah ripaloh Jinawi, tanto tertem kartori harjo, zamrud untai kucumung khatulistiwa, tapi masih mengambil beras di negeri orang dibawa ke sini. Berarti kalau tak dapat, betul itu Pak. Saya bukan sembarang ngomong, pakai dalil. Apa dalilnya Ustaz? An-Nahl 116. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan faqatarat bi an umillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Artinya, waktu sudah masuk, Allah membuat sebuah perumpamaan. Negeri itu aman, damai, rezeki datang dari segala penjuru, dari laut, dari darat, berlimpah-limpah. Fakafarat bi an umillah. Tapi penduduk negeri itu sering melawan ke Allah. Sering melawan ke Allah. Sombong-sombong penguasanya. Petantang petenteng. Melawan ke Allah. Apa kata Allah? Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Awas, kami timpakan nanti kepada penduduk negeri itu lapar dan takut. Untung Vietnam masih mengirim beras ke sini. Kalau tidak, laparlah awak agak ya. Kan begitu jemaah. Kita mesti waspada. Caranya macam mana Pak Ustaz? Caranya kita mesti mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Jangan lupa semoga yang dah dilantik ini semoga menjadi orang-orang hebatlah ya. Yang akan kita pilih ini orang-orang yang betul-betul amanah ladanya. Teringat dia generasi-generasi yang juga akan tinggal di sini. Baik Bapak Ibu jemaah, semoga ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.